الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kama sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpah rahmat dan kasih sayang. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita mampu menunjukkan doa kita membangun tujuan dan kecintaan kepada Allah dan masyarakat. Semoga salat zuhur hari ini salat zuhur terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perkara yang sehari hari kita semua dalam keadaan Islam. Salam dan salawat kepada Rasulullah tadi guru kita, ulama-ulama kita. Salam kepada keluarga kita Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat rahmat bersama jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan kedua kali bersilaturahmi kembali di tempat ini. Semoga ini terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pulau ini sebelum masuk ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dakwah yang dilakukan oleh para Bali, pertama dari Sandra Pasai, yang kedua dari Fatah, Demak, dan perempuan lagi oleh Boni dan Tidores, sehingga Islam bisa hadir di sana dan bergabung dengan agama lain. Sayangnya ketika Islam sudah ada di sana, ketika kembali ke kampung seperti bisa itu, umat Islam justru tidak dengar di kawasan tengah dan barat Indonesia sendiri. Sebagian besar umat Islam berpikir untuk tidak mau datang ke Iran dalam sana dan Iran tidak ada Islam. Bahkan ada isu yang dikemukakan kalau orang dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, Kalimantan kalau datang ke Iran dimakan oleh orang Iran. Apalagi dengan ada isunya PM dan lain sebagainya itu, sehingga ada barisan jamaah yang menganggur di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian wilayah Indonesia. Sementara wilayah itu sangat membutuhkan orang-orang dari luar bersama-sama membangun wilayah ini menjadi upaya kita untuk mengembangkan Islam dan mengembangkan kebaikan. Pada tahun 80 jalan kaki dari Nagrek ke Inalkali, karena sudah tidak boleh lagi naik pesawat misionaris. Karena saya pernah naik pesawat misionaris dengan cara memasukkan KTP, nama saya waktu saya ganti di LEO. Dengan cara itu bersama teman-teman bisa naik pesawat. Tapi sudah ke Inalkali sudah tidak boleh lagi. Akhirnya kami mencoba jalan kaki. Berapa lama dari Nagrek kalau kasih jalan kaki selama 12 hari.
Kita sampai di 0 kali itu berdakwah selama 3 bulan hanya 1 orang yang masuk Islam. Seorang saja yang masuk Islam. Saya kembali lagi jalan kaki ke Nabilah dan melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur untuk mencari dengan Islam Jawa Timur berupa pakaian yang pakai sabun, sampo, dan sebagainya. Alhamdulillah dalam 1 bulan saya di Surabaya terkumpul bantuan 600 karung pakaian, 200 karung sampo, dan sebagainya. Sesudah itu saya kembali lagi ke Nabilah. Ketika kembali ke Nabilah ada alumni dari IAIN Sunan Ampel, orang yang gagah, tinggi, putih, pintar. Beliau bertemu dengan saya, beliau mengatakan, apakah saya boleh ikut berdakwah ke India? Saya bilang boleh ikut berdakwah, boleh ikut saya berdakwah, tapi dengan catatan jangan minta gaji. Kalau antum ikut saya dengan gratis silahkan. Alhamdulillah dia ikut saya. Kami naik kapal dari Surabaya 5 hari, kemudian sampai ke Nabilah. Seluruh bantuan diturunkan di posko. 2 hari kemudian kami jalan kaki. Kami jalan kaki hari pertama, Ustaz sudah waktu dulu Ustaz Firman dia tanya kepada saya, Pak Ustaz kira-kira kapan kita sampai ke lokasinya? Saya diam saja. Kami jalan sampai asar, istirahat. Besok pagi lagi melakukan perjalanan. Di hari kedua dia bertanya lagi kepada saya, ini sebenarnya kita mau kemana? Saya diam saja. Hari ketiga beliau masih tanya, hari keempat, hari kelima beliau langsung marah-marah. Ustaz Fadlan, saya tahu-tahu dakwah untuk seperti ini saya tidak ikut antum ke India. Untuk apa saya menyusahkan diri di tengah hutan? Saya mulai bilang sama beliau, Firman, antum hidup di zaman komunikasi, informasi semua serba mudah. Coba tengok 1400 tahun yang silam, seorang anak manusia di dalam rahim ibunya, ayahnya wafat. Begitu lahir ke atas permukaan bumi, air susu ibunya kering, ibunya mengantar dia keliling kota Mekah, mempersilahkan orang menyusunya. Orang-orang Mekah mengatakan kepada ibunya, jangan kamu menyusui bayi ini karena tidak ada bapaknya, kita butuh uang. 6 tahun kemudian bayi ini tidak menyaksikan ibunya lagi. Firman diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian bayi ini tidak lagi punya kakek. Walau di sana ada Ja'far, di sana ada Ali, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mundur sedikit pun untuk berdakwah. Ente baru datang dari Jawa Timur ke tengah hutan ini dan tidak pantas jadi umat Muhammad yang tidak pantas beragama Islam. Silakan antum mau pulang saja. Di sana ada binatang buas, ente mau mati aja. Sengaja saya bicara begitu. Akhirnya beliau bilang sama saya, Pak Ustaz, kalau itu kita jangan lagi. Kami jalan sampai 12 hari di lokasi itu. Kami berdakwah selama 3 bulan, tidak ada satupun yang masuk Islam kecuali orang lokal. Saya mulai bilang sama beliau, Ustaz, ini gak ada orang masuk Islam karena niat antum yang salah. Supaya menutup niat antum yang salah ada metode dakwah berikutnya. Bagaimana kalau anak nikahkan antum dengan anak kepala suku yang namanya Jakobian? Maaf Ustaz Firman, saya tidak bicara gagah, saya tidak bicara ganteng, saya tidak bicara cantik, saya bicara dakwah. Jangankan antum, saya juga orang ini tidak mau menikah dengan orang di sini. Tapi untuk kondisi dakwah kali ini, saya tidak cocok. Yang paling cocok adalah antum. Bagaimana caranya? Ya terserah antum. Saya bilang seperti itu. Dia bilang, bagaimana kalau saya istikharah? Alhamdulillah istikharah malam. Jawabannya adalah cahaya putih. Saya bilang itu berarti ente wajib menikah anak palsu. Bagaimana cara menikahnya? Apakah nikah di sini? Saya bilang tidak.
perempuan ini akan kita bawa dia ke Jawa Timur. Nanti di sana kita poles dia baik-baik akan dia yang pertama. Alhamdulillah kami bawa yang Komina. Aku sama bapaknya kami berjalan kaki 12 hari kembali ke Nabiren dan terus ke Jawa Timur. Di Jawa Timur dia masuk Islam dan namanya Yakomina kami ganti dengan nama Siti Khadijah. Siti Khadijah ini tinggal di Jawa Timur selama 3 tahun dan 6 bulan. Kerjanya adalah ngaji masuk salon. Ngaji masuk salon. Alhamdulillah 3 tahun dan 6 bulan Khadijah mampu hafiz juz 28, 29, 30 dan dia juga mampu hafal 111 hadis. Tapi 3 tahun dan 6 bulan itu menghabis biaya salon 23.775.000. Rambut keribu itu kami diboni kasih lurus. Yang tadi ada lemak-lemak babi itu kami dulu mau jadi hitam manis. Begitu dia pakai gamis tutup jilbab di kepalanya rambutnya. Ustaz Firman akan bicara. Dia ya Ustaz Fasan kalau orang durian dipoles terus-terus begitu kayak orang Yaman. Dulu ente betul. Karena kalau menguji kapan akan nikahnya, alhamdulillah 5 hari kemudian menikah dengan Khadijah. Setelah menikah saya kasih pengumuman di Mojokerto bahwa kedua hamba ini tidak layak ada di Mojokerto, mereka harus pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah saya bawa mereka balik ke sana. Naik kapal 5 hari sampai ke Nabiren. Saya mulai berpikir kalau saya jalan kaki dengan perempuan ini saya takut. Karena teringat kecantikannya kembali kepada habitatnya. Saya bilang sekarang kita secara satu-satunya la haula wala quwwata illa billah dengan cara menghadap Allah. Alhamdulillah selama 40 hari sholat kami antara imam dengan makmuman tidak pernah terlambat. Takbir imam disambut oleh makmuman. Kami lakukan selama 40 hari berturut-turut dan baca Quran tidak boleh berhenti selama 40 hari. Subhanallah. Menjelang hari ke-55 ada pengumuman dari teman-teman Angkatan Darat. Mereka akan mau menggunakan Hercules menuju ke lokasi ini membagi bahan-bahan. Saya datang, saya laporkan kami 7 orang. Sebelum terbang saya bilang sama suaminya si Khadijah, yang besok berdakwah bukan antum, bukan saya tapi istri antum. Supaya dakwah istri antum itu hidup, besok suruh dia pakai gamis putih, jilbab putih, kaos kaki putih dan sepatu putih. Alhamdulillah pagi-pagi hari ke airport saya lihat ini istrinya sudah pakai putih-putih semua dan kami terbang. 50 menit kemudian kami sampai ke lokasi ini. Belum ada airport, akhirnya kami disempati lepas pakai jaring satu persatu. Kami lepas pakai jaring satu persatu turun. Penumpang yang terakhir turun adalah perempuan yang bernama Yakomina yang diganti nama dengan Siti Khadijah. Saya bilang sama petugas Hercules ini jawabnya nanti jadi tangga jaring istilah menjawabnya. Begitu di perjalanan balik-balik Hercules itu berputar karena di badan pakaiannya Siti Khadijah melambai-lambai jilbab melambai orang dari bawah kampus. Malaikat datang di kampung. Karena belum pernah melihat orang pakai pakaian seperti itu. Akhirnya yang dari dalam lari keluar dan dari kebun semua berkumpul. Di saat itulah Khadijah dia cerita, saya bisa cantik seperti ini, saya bisa bicara seperti ini karena 3 tahun dan 6 bulan saya meninggalkan kampung halaman. Waktu itu badan saya seperti keluarga yang ada di kampung ini. Tapi 3 tahun dan 6 bulan setelah saya sampai ke sana, saya dibunuh. Saya belajar menjadi orang Islam dan saya menjadi benar. Maka saya kembali ke kampung halaman ini. Saya juga harus menyampaikan ini kepada seluruh keluarga. Kita tidak boleh seperti binatang yang dijaga oleh orang-orang asing di negeri yang berbeda. Dia ceramah kurang lebih 1,5 jam.
Ada salah satu penginjil angkat tangan dan bertanya, wahai yang peminat, hari ini kami semua bersedia masuk Islam, tetapi kami mau kami juga cantik seperti kau. Suami bilang sama saya, Ustaz, kira-kira di tengah kami salon mana yang utama? Saya bilang urusan salon adalah urusan saya, yang penting mereka sudah punya. Saya tinggalkan suami istri dan teman-teman beberapa orang di sana. Saya dan 2 orang kami jalan kaki kembali lagi ke Namirin. Saya terus ke Makassar, silaturahmi di Makassar, cari lingkungan untuk menghadirkan salon di sana. Alhamdulillah selama di Makassar kami dapat uang 35 juta. 15 juta itu saya mulai pergi belanja alat peluru, alat peliponi, alat kecantikan, semua saya belanja. 10 juta saya cari salon, 3 bulan harganya 10 juta. Sesudah itu sisa uangnya buat saya bawa kerja salon. Alhamdulillah saya bawa mereka dan kami naik kapal laut dari Makassar ke Namirin. Begitu pesawat datang, saya laporkan kami 20 orang, 17 orang itu terbang di pesawat. Begitu kami turun, pekerjaan yang pertama kami lakukan adalah kami dapat dengan menyediakan rumah-rumah kecil, bilik-bilik kecil dengan lapangan sebanyak 10 buah. Bilik yang pertama isinya cermin, bilik yang kedua isinya talaliat, bilik yang ketiga isinya air dan sabun, bilik keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan pekerja salon kita. Bilik ke-9 ruang ganti, bilik ke-10 cermin. Karena di pedalaman-pedalaman itu belum pernah ada orang menatap wajahnya dengan cermin, kami buat antrian ibu-ibu. Ibu yang pertama begitu dia buka horden bilik yang pertama, dia buka horden, dia lihat wajah di cermin, ketakutan lagi. Dia berteriak di depan bilik, di dalam ada setan. Saya bilang pasti bukan, dia lihat wajah sendiri. Dia bilang, oh bukan, tidak kamu. Saya lihat ke dalam, dia lihat keluar. Itu setan, itu pasti. Saya bilang, coba sekarang ikut saya bawa mereka buka horden, saya suruh katakan, coba ke kanan. Itu tangannya siapa? Tangan saya. Ya itu. Kami belum pernah lihat buka gitu. Alhamdulillah kita ada bilik yang kedua. Tanah liat dan tahara yang tanah liat sebanyak 6 kali. Sesudah itu pindah ke bilik yang ketiga, ada air dan sabun. Bilik keempat pekerja salon. Alhamdulillah di bilik ke-8 mereka sudah mulai kelihatan sebagai manusia. Memang tidak cantik seperti ini. Khadijah 3 tahun 6 bulan. Ini baru 3 jam, tidak mungkin. Alhamdulillah setelah mereka di bilik ke-9 ganti baju, yang perempuan pakai gamis, rambut masih jatuh di kiri kanan, ditutup dengan jilbab. Lihat di bilik ke-10, mereka bilang kita kayak penduduk surga saja. 662 perempuan masuk Islam saat itu, mulai 175 keluarga di saat itu mengucapkan doa bersama. Walaupun semen satu saat di kampung ini sekarang sudah 1.800.000. Tidak ada urusan dengan harga mahalnya semen, yang penting masjid bisa berkibar di sana. Alhamdulillah karena sudah ada 23 masjid. Dari 23 masjid itu 6 diberikan oleh Presiden Soeharto. Sisanya adalah dari bantuan orang perorangan kelompok-kelompok Israel. Saya bergeser ke menyampaikan ceramah nuzul Quran. Panitia tidak menyampaikan kepada saya bahwa acara siaran langsung radio FM Regional 2 Kabupaten Lamongan. Saya malam itu ceramah. Tidak ada kitab suci di atas muka bumi ini yang dibaca dan didengar mendapat pahala kecuali Al-Quran. Kitab Weda, kitab Injil, kitab agama Hindu, agama Buddha, agama lain dibaca dari pagi sampai malam, kembali pagi lagi, tidak dapat pahala kecuali putar-putar gigi yang saja. Ternyata ini dilarang oleh ketua dalam gereja Kabupaten Manokwari yang membawahi 75 gereja di Manokwari.
habis ceramah, tidur sahur, pagi-pagi sholat subuh selesai. Kami lagi sholat duha, tiba-tiba pendeta Sauli ini datang dan dia marah-marah. Siapa yang tadi malam ceramah dan membuat kami tersinggung? Saya bilang sama tanya ke panitia, kenapa tadi malam dia ikut hadir dalam masjid? Tidak Pak Ustaz, tadi malam sekarang dari radio. Kenapa kalian tidak bilang sama saya? Akhirnya saya keluar dari pendeta ini. Pak, saya yang tadi malam ceramah. Ada apa? Saya tidak terima baik karena ceramah itu menyinggung. Mohon maaf Pak Pendeta. Saya ini puasa, kalau Bapak marah-marah saya tidak bisa membayar Bapak. Tapi ini bagaimana orang Kristen ini yang sudah dimanfaatkan sudah mati-mati. Saya bilang jalan keluarnya begini supaya kita ini menghadapi. Saya tetap puasa, Bapak tetap mendapat jawaban dari saya. Bagaimana kalau kita dialog? Bagaimana kalau kita dialog? Dia bilang sama saya, kalau kita dialog nanti saya bawa orang Kristen, Bapak bawa orang Islam. Saya bilang saya tidak mau. Boleh dialog dengan saya yang catatan hanya 4 mata, 4 telinga dan dialog harus Bapak yang bayar. Alhamdulillah beliau sudah oke. Beliau pulang dan sewa hotel Mutiara di Manokwari. Dan beliau dari rumahnya ke hotel itu bawa Injil tahun 64, 65, 66 sampai tahun 83. Sementara Fatah bawa Injil terbitan tahun 71, 72 sampai 88. Tas saya lebih banyak daripada dia. Sampai di hotel, kami juga bertemu dan di dalam kamar itu dan beliau bilang sama saya bilang sama beliau, Pak Pendeta, saya ini tamu Pak Pendeta yang buat rumah, Pak Pendeta berdoa. Beliau berdoa di ala Kristen. Ya Bapak kami dalam surga dituduskan dengan nama di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kepada kami makanan yang secukupnya. Terima kasih pula Tuhan di pagi hari ini Engkau mempertemukan saya dengan seorang keluarga sesat. Aku ingin menjadikan dia atas nama Engkau Yesus bersama kembali selama-lamanya. Jadi kalau bawa bilang saya mau ke sesat. Saya tenang saja setelah bilang amin, saya mulai masuk dengan lingkup ya saya rukyat ke hati. Setelah saya rukyat dia terakhir saya baca Innadina indallahi Islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Fatihah selesai, saya mulai bilang sama beliau, tolong Pak Pendeta bilang sama saya, di mana ayat dalam Injil atau Bible ini yang mengatakan dibaca dapat pahala. Tolong bilang sama saya. Dia bilang sama saya belum dapat. Sekarang bantu saya buka Matius 7 ayat 21-23. Begitu dia buka ada informasi, dia baca pelan-pelan. Dia baca pelan-pelan dan saya bilang bagaimana mungkin saya dapat pahala kalau pendeta baca pelan-pelan. Kami kalau di Islam ada orang suruh ngaji, ngajinya bagus, ngajinya dengan suara yang indah dan bagus. Nah, orang yang mengaji itu dapat pahala, kami yang mendengar itu dapat pahala. Kalau pendeta baca diam-diam begitu saya tidak mengerti. Tolong dibaca ulang. Kalau dia baca, Yesus akan mengusir orang-orang yang mengikuti Tuhan. Setelah dia baca dan turun dan saya bertanya sama dia, bagaimana dengan ayat ini Pak Pendeta? Pak Ustaz, salah cetak ini. Salah cetak. Saya mulai bilang sama beliau, Matius. Pak Pendeta, saya bawa ini terbitan 71, 72 sampai sekarang ini semua ayat ini aja. Kalau Pak Pendeta bilang salah cetak tidak masuk akal. Kami di Islam kalau Al-Quran itu satu huruf, peletakan huruf saja salah, maka Al-Quran terbitan tahun itu dimusnahkan dan diterbitkan kembali. Jangan satu huruf, satu titik saja kalau letaknya berbeda sudah dihanguskan dan terbitkan kembali. Ini dari tahun 71 sampai tahun 88 ayat ini tetap ada. Supaya pendeta lebih kuat dan yakin kalau melihat Amsal 15 ayat 29.
Tidak pantas Tuhan itu berdoa. Tidak layak Tuhan itu kita tolong. Tugas Tuhan itu menolong dan menerima doa dan mengampuni doa. Kenapa dalam Lukas dan Markus Yesus berdoa dan minta tolong? Elia, sahabat, tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Kalau ini yang ada pada orang Kristen, kami umat Islam sudah tidak percaya, karena kalian menjadikan Yesus menjadi Tuhan, sementara kami umat Islam menjadikan mereka menjadi manusia biasa. Kami diskusi ini tidak sampai 2 hari. Tanggal 18 Ramadan, 19 Ramadan, beliau bilang, Pak Ustaz, tidak usah kita lanjutkan diskusi, saya mau masuk Islam pidana ya. Alhamdulillah, ada orang titip uang di saya 7 juta, saya kasih dia dan saya bilang ini uang tiket. Nanti habis hari raya ini Bapak silahkan berangkat masuk Islam dari Jakarta. Kalau Bapak menipu saya, Bapak menipu Allah. Alhamdulillah, kalau habis lebaran terus ke Jakarta. Masuk Islam di Masjid Al-Azhar Kota Juara Jakarta Selatan, bisa hadirkan oleh Amin Rais Hidayatul Wahid. Saya sudah masuk Islam, dia bilang sama saya sudah masuk Islam belum sempurna kalau belum disunat. Saya boleh disunat tapi jangan di Jakarta, bawa saya ke Bandung. Akhirnya bawa ke Bandung, lapor di Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan urutan nomor 200. Nama yang saya kasih waktu itu adalah nama Ismail Dino. Begitu dipanggil Ismail Dino, beliau menghadap, dokternya bilang, mana anak yang nama Ismail? saya mau disedikit kita. Oh, Bapak yang mau disunat. Begitu kami bawa masuk di ruang, kami diingat itu kalau cerita dokter pasti laki-laki. Begitu sampai ke dalam ruangan kita, dua dokter perempuan itu saya tidak mau. Bilang Bapak, mereka ini sudah disumpah, tidak mungkin mereka cerita kepada orang. Silahkan Bapak naik ke atas. Diskusi selesai, didikan satu bercerita, satu yang mengerjakan. Selesai, kami bawa dia keluar jalan, dia bilang, Pak Ustaz, kayaknya saya belum disunat. Saya bilang nanti sampai di Bekasi, sampai Bapak suka mandi belum kita di Bekasi lagi. Begitu perjalanan dari Bandung kembali ke Bekasi, dia bilang, saya belum sempurna, saya sudah masuk Islam, saya sudah diingat belum sempurna Islam saya kalau saya belum pernikahan. Dia berpikir orang Islam seperti lagi. Ketika beliau minta naik haji, mulai berpikir, saya ini dapat uang dari mana bisa kasih lagi? Kalau malam lapor sama Allah Subhanahu, tiba-tiba itu lihat banyak Amin Rais. Saya bilang syarat yang lain, saya harus cari Amin Rais. Alhamdulillah, kami ketemu Amin Rais pagi-pagi dari Bekasi naik taksi ke Wisma Chandra, rumah dinas ketua MPR waktu itu. Beliau mau keluar, saya SMS, saya bilang, ini saya adalah Ustaz masuk Islam, dia minta naik haji, yang bisa menyelesaikan persoalan adalah ayah anda. Akhirnya begitu jalan. Telepon Profesor Dr. Bin Samsudi di Muhammadiyah, tidak ada orang, kuota sudah penuh. Partai Agama kuota sudah penuh. 15 menit kemudian ada seorang ibu yang hamil melahirkan, sehingga kuota dari Aisyah itu masih ada satu. Lalu langsung mantan pendeta yang bernama Ismail mengasih 2 hari 4 hari kemudian mereka jalan. Kemudian dari haji menunggu yang masih ada. Sampai di sana haji selesai, beliau mau pulang ke Jeddah, kembali ke tanah air, istrinya telepon dari mana-mana. Pak pendeta ada di mana? Saya tidak melihat, saya sudah hampir 1 bulan. Haji Ismail menjawab, jangan panggil saya pendeta lagi, saya sudah masuk Islam. Sekarang saya ada di kota suci Mekah. Kenapa saya di kota suci Mekah? Karena dia mengatakan, pergilah engkau mencium batu hitam, engkau membersihkan jiwaku, engkau menjadi orang yang paling benar dalam hidup. Maka saya masuk Islam.
Terserah mama mau masuk Islam atau tidak, terserah. Tapi mama perlu tahu kalau saya ke Jakarta ada ibu-ibu saya di Jakarta. Dia bicara begitu, istrinya langsung berangkat dari Manokwari beli tiket untuk menunggu beliau datang sampai di Jakarta. Beliau juga masuk Islam, menjemput suaminya dan sampai di Manokwari tidak ada keributan. Beliau justru ketika beliau turun dari kapal laut disambut oleh murid-muridnya yang waktu itu menjadi dewan pendeta di Manokwari. Beliau terangkan mereka agama yang diberi peluang dan agama yang diberi masuk surga hanya agama Islam. Ciri-ciri orang yang mendapatkan surga itu dilihat ada pada orang Islam. Mau menghadap Allah tangan dicuci, mau menghadap Allah mulut dibersihkan, mau menghadap Allah hidung dibersihkan, wajah dibersihkan, tangan dibersihkan, kaki dibersihkan. Padahal tadinya mereka membuat kesalahan, tapi ketika mereka membersihkan tangan mereka menghadap Allah, maka mereka diterima oleh Allah. Agama lain tidak ada. Malam mabuk besok masuk gereja dalam malam. Masuk gereja pakai sepatu, pakai sendal. Kalau naik sendalnya bersih. Kalau di jalan mengingat kotoran binatang masuk dalam gereja bawa kotoran. Mungkin kalian masuk surga. Ini yang membuat saya masuk Islam. Setelah itu hari ini dia masuk ke gereja. Ada orang-orang yang pernah dia bertangkan, dia perintahkan mereka kembali ke Islam. Alhamdulillah hari ini beliau menjadi ketua dewan Merah Putih Provinsi Papua Barat di Manokwari, dan beliau menjadi salah satu dai kami di Manokwari untuk memperkuat strategi dakwah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini di Irian kami sudah bangun masjid 1449. Nanti 2017 ini harusnya April ini sudah melakukan peletakan baru pertama di Jepang. Masjidnya dengan nama Masjid Yesus Memang. Masjid ini sengaja kami bangun sebagai upaya untuk menyampaikan kepada seluruh orang Kristen yang ada di Irian bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia biasa. Orang Islam mencintai Nabi Isa karena dia membawa ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Dan sekarang kalian mau mengatakan dia Tuhan, itu berarti kalian berperang dengan kami yang Islam. Sehingga sengaja kita buat itu supaya semua orang-orang Islam cerdas agar kita dan Islam yang sama. Walau hari ini kami belum menguasai birokrasi TNI dan polisi yang ada di Indonesia, tetapi kami sungguh yakin di 2035 sampai 2040 nah muslim dan Islam itu akan menguasai struktur pemerintahan TNI dan polisi, sehingga kita akan membuat kekuatan besar apa yang ada di kita. Alhamdulillah, untuk menghadapi itu lembaga kami menyediakan 6.000, mempersiapkan 6.600 anak-anak liar dari seluruh kabupaten untuk belajar di seluruh perguruan tinggi di tanah air Indonesia, mulai dari Aceh sampai Makassar, agar mereka akan menguasai itu. Ada metode dakwah yang biasa kami tidak diketahui oleh orang Kristen, yaitu metode dakwah dengan cara melayani orang-orang Kristen, ibu-ibu Kristen melahirkan, yaitu bidang-bidang yang kita persiapkan untuk menghadapi ibu-ibu Kristen melahirkan. Begitu bayinya keluar, dia bersihkan darahnya dari bayi itu. Sesudah itu bayi bidang ini akan dan komat pada telinga kanan dan telinga kiri, lalu bicara satu bayi nanti kau besar masuk Islam. Kasus ini kita lakukan di tahun 85 ketika mengirim 20 bidan belajar di Makassar sesuai ditugaskan di kampung-kampung Kristen di Jayapura. Tahun 93-94 kurang lebih ada 600 sampai 700 anak muda masuk Islam tanpa agama. Begitu kita periksa ternyata itu anak-anak yang dilahirkan, yang dilayani bidan pada saat lahir. Dan hari ini kami menyediakan bidan-bidan dan subhanallah sudah mencapai jumlah yang sangat banyak. Saya bukan hanya untuk anak bidan-bidan, siapa tahu di waktu ayat berjodoh dengan mereka. Ini bukan orang Jawa, ini orang Kerian.
Ini mereka berdiri menjadi manis. Ini keluarga dan baju putih. Nah, ini baru terlihat. Dan bidang ini sudah kita kembalikan sebagian masih menutupi pengetahuan dengan persyaratan sebelum dikembalikan ke India dia harus hafiz minimal 5 juz. Sesudah itu ditugaskan di kampung-kampung atau di rumah sakit bukan Islam supaya dia melayani orang lahir dengan cara yang tadi kita sampaikan. Ketika mereka berada di Australia Universitas Sumatera Utara, ini adalah sekolah mereka yang ada di Bekasi, pesantren tahfiz khusus anak-anak ini, anak-anak luar yang hari ini berdiri di Bekasi untuk mempersembahkan proyek 2035-2040. Proyek ini dilakukan agar anak-anak ini yang saat dikejar orang tuanya, dibenci orang tuanya, dikeluarkan dan suruh belajar di sini. Sesudah dia S1 selesai dia pulang dan dia akan melakukan dakwah kepada keluarga yang ada di sana. Pekerjaan ini kita lakukan terus-menerus sampai hari ini. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang ada di sini yang sudah berkali-kali mewakafkan Al-Quran buat yang ada di sana. Pada kesempatan ini tahun ini insyaallah mulai dari tanggal 27 April sampai tanggal 5 Juni itu ada kegiatan di Taman Masal 9.500 orang. Silakan Bapak Ibu yang mau kalian melalui masjid ini berserah kepada Bapak Ibu silakan. Ini anak-anak yang ada di Bekasi. Ini salah satu staf dari Kasar untuk memberi wawasan Nusantara kepada anak-anak yang di Bekasi. Mereka isi bubur. Ini tetangganya semua di Indonesia Esau. Mereka masuk istilah di Masjid Depok. Ini asrama mereka di Bekasi. Alhamdulillah hari ini sudah tercatat 229 kepala suku, 16 pendeta dan pastor menjadi muslim. Sehingga kami terus melakukan aktivitas dakwah ini agar seluruh negeri ini akan menguasai pulau ini dan pada akhirnya kita akan membuat bendera Islam dan NKRI yang benar di negeri sana. Ini posisi pada saat dikuasai Protestan Katolik. Lembaga kita bergerak di wilayah-wilayah ini sudah berdiri bendera. Bendera ini berdiri di lokasi juga di wilayah sudah ada perwakilan-perwakilan Islam dan wilayah sudah ada agama Islam.
hingga menjadi wilayah penguasaan dakwah kita sampai hari ini. Sehingga hari ini misionaris terkabulan. Bahkan pada bulan Desember tahun lalu 2014 kami melaksanakan dialog awal internasional yang dipusatkan di Pulau Baru, dihadiri oleh target pertama adalah 1.500 orang, tetapi kita yang hadir kurang lebih 3.000 orang. Dewan Gereja protes karena tahun lalu seperti sehingga saya disebabkan oleh kamu dan kemudian saya bilang ini dia daerah muslim, harus kita bela, harus kita pertahankan dan wilayah ini yang harus dipertahankan. Saya kira ini menjadi silaturahmi sudah pada siang hari ini ayat yang berbeda saya tersebut. Tentang saya sendiri, saya Islam sudah kakek saya Islam pertama. Jadi di Bapak itu banyak orang yang tidak tahu bahwa agama yang pertama tidak ada Islam. Tahun 1914 ini sedang sampai sampai masa ini, ketika melakukan dakwah ke Irian, disitulah yang beragama Islam karena Islam itu tersebut. Di Bapak itu hari ini namanya mayoritas, bahkan hari ini di Muara atau Media itu sudah ada 12 kerajaan Islam yang mereka ditambah ini dari muslim dari hari ini. Kita bergerak untuk bagaimana membuat beberapa Islam yang ada di India. Hari ini penduduk asli itu cuma 900.000. Dari penduduk asli itu dibagi lagi berapa Islam, berapa Katolik, berapa Protestan. Kalau dibagi itu Islam masih mayoritas. Nah ditambah dengan muhajirin, umat Islam hari ini atau penduduk kota Pulau itu saat ini sudah 3.750.000. Umat Islam sudah 2.500.000. Hanya saja umat Islam itu belum menguasai demokrasi dan politik. Sehingga isu hari ini tidak adalah menuntut masuknya dalam otsus. Ternyata dalam otsus itu yang dipakai oleh kepentingan membangun masyarakat yang ada di India di isu kepentingan politik. Pertanyaannya itu politiknya apa? Masa depan tidak punya pekerjaan, tidak punya lapangan pekerjaan, tidak punya bisnis, bisa buat rumah di Australia, bisa buat rumah di Amerika Serikat. Mestinya pemerintah melalui KPK mengusung itu supaya mengawasi dana otsus yang selama ini dialihkan untuk pembangunan di Indonesia. Alhamdulillah hari ini kami bersyukur untuk melakukan itu sehingga dengan satu semangat, satu visi ingin menyelamatkan semua orang India bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak melakukan. Sehingga untuk menuju sana kami menjadi fasilitas dakwah berupa kapal dakwah, bahkan Al-Quran juga punya kapal dakwah, bisa punya pesawat dakwah, bisa punya perwakilan di seluruh kabupaten dan punya
mereka menuju pertama di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Ada yang lain? Saya jadi begini, sebenarnya pemerintah daerah pusat ini tidak tahu apa-apa. Sudah benar kita menggunakan kata ideal sebagai upaya untuk merubah pembangunan yang ada di kita. Kalau kita menggunakan kata Papua itu jadi muncul lagi semangat. Di sisi lain, kata Papua itu buruk. Kata Papua itu adalah konotasi yang buruk. Kata Papua itu penghinaan. Dan ini pada masa lalu Portugis dan penjajah Belanda menggunakan kata Papua sebagai ejekan kepada orang pilihan supaya membenci negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak tahu bagaimana caranya Gus Dur bisa diprovokasi untuk menggunakan kata itu. Ketika menggunakan kata Papua, maka dia sudah terakhir menyebut kata desa, kecamatan, sudah tidak ada. Menggunakan istilah-istilah Belanda, distrik. Ini sebenarnya upaya untuk mengancam keunggulan DPR tapi pemerintah tidak tahu. Sehingga anak muslim bergerak untuk menyampaikan kepada seluruh umat Islam di kawasan tengah dan barat Indonesia menggunakan kata ideal atau kata muarik yang lebih banyak. Kalau kata ideal itu intinya adalah melakukan perubahan, sementara kata muarik itu nama ideal pertama, muarik untuk dia menyimpan cahaya kasihnya. Kepada keluarga besar masjid Nurul Alam, jangan lagi menggunakan kata Papua kalau lihat saya, kata muarik atau ideal itu agak lebih. Kata Papua itu kalian mengingat saya bahwa saya tidak boleh bersama dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sebenarnya artinya demikian. Sehingga dalam kepentingan dakwah, kepentingan MPR ini kita menggunakan dua nama itu, nama luar atau ini. Dan ini saya sudah kasih tahu ini pokoknya termasuk pemerintah masih menggunakan kata itu. Karena orang tua kami waktu dahulu sebelum dia menjadi ini kata Papua itu dibenci oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Tapi karena itu kepentingan politik mau mereka menggunakan kata itu. Ada yang lain? Sehingga orang-orang yang
hanya di sana atau mungkin di Jawa tetap ya. Kemudian siapnya di sana apakah kau sudah mengatur gitu ya, sehingga tidak ada korban di sana dengan korban rusak Terima kasih. Kami menggunakan metode dakwah tidak dari kota. Justru kami berdakwah dari kampung. Setelah perjalanan 20 tahun dakwah itu mulai bergeser dari kampung menuju kota. Hari ini kalau Bapak nanti ke Sorong, ke Lampung masih kecil tahu dari daerah. Karena tadi ada yang relevan, ada yang belum biasa lagi seperti yang kita ajarkan bagi mereka yang ada. Saya justru ketika kita mulai dari pendidikan yang ada di kampung kami, kampung ini kan kerja yang kota yang berjalan sekarang kebersihan setelah lewat Islam. Yang di kota yang tidak disesuaikan tentang persoalannya, orang Islam yang bersih itu lebih baik daripada orang Kristen yang bersih. Dan orang Kristen tidak pernah mandi pada doa, tidak ada doa mandi dalam agama Kristen. Tapi orang Islam mandi ada doanya, dan insya Allah tidak ada kepada mereka yang di kampung-kampung. Sehingga ketika dia berbeda dengan yang lain, dengan lain. Terus bagaimana dengan kondisi menghadapi? Kami punya kader. Kader ini bergerak dari satu bentuk ekonomi dakwah yang berbeda keluar dari ekonomi dakwah itu. Kalau orang keluar dari ekonomi dakwah itu maka yang terjadi adalah hancur daripada. Sehingga seluruh kegiatan dakwah yang ada di semua tempatnya selalu diawasi dari tempat di mana berada. Padahal ini hanya seorang diri. Jadi kalau ada di Wafat, anak bekerja, ada di Jayapura Wafat bekerja, sehingga padahal tidak bisa berada dalam satu tempat yang lama. Kecuali wilayah di mana orang Islam orang baru Islam, maka saya harus di situ minimal 3 tahun. Saya harus mengambil Islam atau sebutan ini dari yang bagus, dari yang sudah kokoh, ketebak dari situ baru saya menjadi wilayah itu. Ketika sebelum ada informasi dakwah ini dari Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan dari Malang, itu 90% waktu saya di India. Tapi begitu benar dakwah di India didukung, masyarakat di kawasan Tengah menuntut agar saya harus banyak berita di Pulau Jawa, agar ini menjadi salah satu cara kita untuk membentuk kekuatan sekaligus membentuk kekuatan Islam antara Umar, Sulawesi, Jawa, Sumatera. Sehingga banyak hari ini dan kami sudah ada 500 anak berasal dari Sulawesi, Jawa, Sumatera. Kami menyebut mereka adalah dari ini. Sementara dari asli adalah dari Ansor. Persyaratan untuk menjadi dari dan satu saja, wajib menikah anak suami. Sebab kalau dia menikah orang Jawa, bapaknya orang Sunda dan dia menikah orang Sunda, dia dah awal lama. Kalau dia nikah dengan anak kepala suku, dia lama-lama. Nanti dia kembali ke Jakarta, dia menikah lagi dengan kedua. Dan saya juga memberi dorongan kepada para kembali yang ada di Jawa, silakan bekerja dengan orang yang ada di kampung, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi. Tapi jangan kirim harus menikah. Sehingga para dari Bugis, dari Jawa, atau dari Aceh, itu mereka bertugas menjadi dari satu tahun ada yang menjadi saya di sana. Terus ada seorang yang berada dari situ. Dan alhamdulillah itu kami lakukan kepada saudara kita. Dan saya juga sudah mulai membangun komunikasi dengan BPD, UGM, Hasanuddin, dan UIN Bali Songo
ditempatkan di pilihan kami mempunyai air mandiri. Jadi dari pihak lembaga kami menyediakan transportasi. Mereka datang ke sana di lokasi Muslim Islam. Program-program mereka yang ada di universitas mereka akan sampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah, mungkin kita tempatkan di Raja Ampat, di Mahasiswa kami tempatkan di Kafah, dan dari Hasanuddin kami tempatkan di Kepra. Jadi kami akan membawanya supaya itu pertanyaan mereka buat masyarakat dan membawanya itu berkembang. Kalau ada mahasiswa dari luar Al-Quran silakan. Syukur-syukur juga Al-Quran. Hilang. Ada yang lain? Masih ada? Kalau selesai itu berapa? Itu sudah berlaku. Jika berkenan ini selalu nanti nasib nanti saya ikut buat dakwah untuk dia. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Fatihah ini Allah memberi petunjuk hidayah dan kekuatan kepada kita semua dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mari kita sama-sama menjaga agama Islam di Indonesia dan menjaga hubungan NKRI dengan Islam sehingga kita bisa menyelamatkan bangsa kita. الله أكبر الله